มึงลงมาแช่ด้วยกันดิFilm diawali scene yang menampilkan 10 tahun lalu pada tahun 2009 yang menampilkan seorang gadis belia yang sedang menaiki mobil diantarkan ayahnya untuk pergi ke sekolah, coy. Gadis ini bernama Ging. Ging adalah seorang anak satu-satunya di dalam keluarganya yang sangat menyayangi orang tuanya, coy. Ayah Ging ini diceritakan setelah mengantarkan Ging ke sekolah, ia akan pergi ke Chanburi untuk bekerja. Chanburi adalah sebuah daerah yang tak jauh dari tempat tinggalnya mereka dan bisa ditempuh hanya dengan menggunakan mobil. Saat Ging sudah tiba di sekolah dan melihat ayahnya pergi, Ging malah berlari cepat menuju belakang sekolah dan memanjat pagar belakang untuk menemui sahabatnya yang sudah menunggunya di dalam mobil yang memakai topeng seperti perampok dan membuat Ging terkejut, cuy. Sahabat Ging ini bernama Pam. Mereka berdua pun terlihat menunggu mobil ayahnya lewat. Di sini diceritakan kalau Ging ternyata menaruh curiga kalau ayah yang sangat ia sayangi akan berselingkuh dengan wanita lain, cuy. Dan Pam sahabatnya membantu Ging untuk memata-matai ayahnya Ging. Saat mereka berdua melihat mobil ayahnya Ging lewat, Ging dan Pam pun langsung menancap gas dan mengikuti mobil ayahnya Ging dari belakang. Pam. Tapi saat di persimpangan dan Chanburi sudah terlihat tinggal lurus saja, mobil ayahnya Ging malah berbelok dan menuju bandara. Ging dan Pam pun langsung ikut berbelok dan semakin curiga kepada ayahnya Ging. Mereka berdua pun mengikuti ayahnya Ging saat sudah tiba di bandara. Saat di bandara, Pam pun berkata, bagaimana caranya agar kita tahu tujuan ayahmu? Ging ternyata sudah mencek jadwal penerbangan di bandara itu. Dan penerbangan pagi hanya satu, yaitu menuju Chiang Mai. Yang dimana cabang pabrik ayahnya Ging tidak ada satupun berada di Chiang Mai atau tempat tersebut. Pam, Ging pun langsung meminta kepada Pam untuk meminjamkan uangnya agar Ging bisa membeli tiket pesawat dan naik pesawat membuntuti ayahnya ke Chiang Mai, coy. Pam yang berkata, apakah tidak kemahalan kau membeli tiket pesawat kelas bisnis hanya untuk mengetahui apa yang ayahmu lakukan? Tetapi Ging di sini malah menjawab, aku juga membelikan satu tiket untukmu. Pam pun ternyata dipaksa Ging untuk ikut membuntuti ayahnya Ging pergi naik pesawat. Ya mantap ya Ging ini ya. Saat sudah tiba di Chiang Mai, ternyata ayah Ging malah menuju ke sebuah hotel yang ada di sana. Pam dan Ging pun bergegas turun dari taksi dan mengikuti ayahnya untuk masuk ke dalam hotel itu. Ayah Ging terlihat menuju ke sebuah kamar hotel dan langsung memasuki ke ruangan itu. Ging pun ingin langsung melabrak kamar itu, tetapi Pam bilang, kita tidak tahu siapa yang ada di dalam kamar. Mungkin saja ayah Ging hanya membicarakan bisnis bersama rekannya. Ging pun akhirnya masuk ke sebelah kamar saat ia melihat pintunya tidak terkunci karena kamar itu sedang dibersihkan oleh pegawai hotel, cuy. Dan mereka berdua bersembunyi di dalam lemari agar tidak ketahuan oleh staf hotel. Saat pegawai hotel pergi, Ging pun langsung bergegas untuk menguping dan menempelkan telinganya di dinding dengan sebuah gelas Gucci agar ia tahu dengan siapa ayahnya berada di dalam kamar hotel itu. Tetapi Ging tak bisa mendengarkan pembicaraan ayahnya karena dinding hotel terlalu tebal, coy. Pam pun berniat membantu dan menggeser TV agar mereka bisa menguping lewat colokan listrik. Pam pun mencoba menguping, tetapi ekspresi mukanya Pam di sini terlihat kaget dan terdiam, coy. Pam pun berkata kepada Ging kalau ia tidak bisa mendengar pembicaraan ayahnya Ging juga dan mengajak Ging untuk pulang. Ging yang tak percaya kepada Pam, ia pun langsung mengambil gelas dan ingin mendengarkan lewat colokan listrik juga, coy. Tetapi Pam di sini malah melarang Ging untuk melakukan itu, yang dimana artinya benar adanya ayahnya Ging ternyata sedang bergenjotan dengan wanita lain di sebelah kamar itu. Ging pun akhirnya menangis dan sedih dan langsung berlari keluar kamar dan ingin mengetuk dan melabrak ayahnya, coy. Saat Ging sudah mengetuk pintu dan ayah Ging membukakan, ternyata Ging dan Pam sudah pergi menaiki lift untuk pulang, coy. Akhirnya mereka nggak jadi buat ngelabrak ya.
Pam dan Ging pun akhirnya pulang. Di dalam pesawat, Ging sambil menangis dan berkata kalau ia mungkin akan memberitahu ibunya kejadian itu dan mungkin orang tuanya Ging akan bercerai coy. Ging yang tahu ayahnya sangat sayang kepada keluarganya, ia pun tidak menyangka kalau ayahnya akan berselingkuh dengan wanita lain coy. Pam pun di sini menasihati Ging agar tidak menangis lagi. Ging pun dengan sedih langsung memeluk Pam. Dan Pam pun berkata, jangan menangis lagi, aku akan selalu ada untuk menyayangimu. Scene pun berpindah saat Pam berada di sekolahnya. Terlihat Ging menghampiri dan meminta maaf karena ia sudah menghiraukan Pam berhari-hari. Dan Ging bilang kalau ia sudah mendapatkan pacar, yaitu pria yang bernama Louis. Saat Ging ingin pergi bersama Louis, Pam pun mengejar mereka dan mengambil gitarnya Louis. Dan langsung saja nih Pam nih memukul kepalanya Louis dengan keras menggunakan gitar coy. Tapi di sini ternyata itu cuman hayalan Pam saja. Scene pun berpindah saat 10 tahun kemudian, saat tahun 2019 cuy, yang dimana Pam bersama dengan 3 orang laki-laki seumurannya yang ternyata bernasib sama dengan Pam karena mencintai sahabat mereka masing-masing cuy. Dan terjebak dalam zona pertemanan juga seperti yang Pam alami. Ketiga laki-laki ini kita sebut saja Jamal, Kipli, dan Burhan aja ya guys. Mantap nih Jamal, Kipli, dan Burhan ya. Pam, Jamal, Kipli, dan Burhan terlihat berdiri sedang menghadiri pernikahan seorang teman kerjanya Pam saat Pam bekerja sebagai pramugara. Sambil memegang 2 gelas bir masing-masing yang diceritakan kalau itu bir untuk sahabatnya mereka yang mereka cintai cuy. Aduh nih jomblo-jomblo ya ternyata ya. Pam pun bercerita tentang perjuangan cintanya untuk Ging kepada Jamal, Kipli, dan Burhan. Burhan pun terlihat ikut juga curhat kalau sahabat yang ia cintai juga berada di pesta itu dan sedang berdansa dengan pacarnya cuy. Mantap nih ya. Dan ia sudah terjebak zona pertemanan selama 1 tahun. Kipli pun ikut curhat kalau ia terjebak selama 3 tahun. Jamal bilang kalau ia sudah menunggu selama 5 tahun cuy. Tetapi saat Pam bilang kalau ia menunggu selama 10 tahun, mereka bertiga pun tersedak kaget karena Pam sudah menjalani zona pertemanan dan menunggu gadis yang ia sukai selama 1 dekade cuy. 2 kali ganti presiden nih ya, mantap ya. Dan Pam pun memulai cerita perjuangan cintanya kepada Ging kepada 3 teman seperjuangannya ini cuy. Scene pun berpindah pada tahun 2010 saat Pam berpacaran dengan seorang gadis cheerleader tetapi tetap ditinggalkan karena Pam ketahuan sering hilang-hilangan cuy dan gak ada kabar ya. Pada tahun 2012 Pam juga ditinggalkan oleh pacarnya yang melempar handphone Pam ke toilet saat Pam buang air kecil coy. 2014 Pam juga ditinggalkan pacarnya saat Pam menjadi biksu. 2016 juga Pam ditinggalkan pacarnya yang pramugari karena Pam tidak mau diajak untuk liburan cuy. Ini Pam nih ternyata nih tidak selalu ada ya untuk pasangannya ya. Mantap nih kayaknya gara-gara Ging ini ya. Dan pada tahun 2017 berpindah saat Ging putus dengan Louis dan sedang membereskan barang-barang Ging yang ada di rumahnya Louis. Karena Louis ketahuan Ging berselingkuh dan bergenjotan di atas meja dengan wanita lain cuy. Mantap nih. กับน้องรหัสคุยกันแบบไม่มีวันได้เจอความรักจริงแม่งเอ้ย Pam pun akhirnya menghibur Ging yang sedang sedih dengan bernyanyi asal-asalan dan membuat Ging terhibur cuy. Pam di sini diceritakan selalu ada ya guys kapanpun untuk Ging ya. Ternyata ya ia diceritakan sahabat yang sangat baik cuy. Setelah putus dengan Louis pada tahun 2018 pun Ging pun akhirnya berpacaran dengan seorang pria yang bernama Ted yang diperankan oleh Jason Young. Ted adalah seorang manajer komposer lagu, production house yang ia naungi sendiri yang bekerja sama dengan banyak penyanyi hebat cuy. Pam dan Ging terlihat sedang menonton Ted yang sedang perform dengan teman bandnya cuy. Ted terlihat sedang asik memainkan gitar di atas panggung. Setelah performnya selesai, Ted pun menghampiri pacarnya yaitu Ging dan meminta Ging untuk naik ke atas panggung dan bernyanyi. Tetapi karena kasihkan bernyanyi, Ging malah terjatuh dari panggung dan menyebabkan kakinya cedera dan terpaksa harus dibawa ambulan untuk dirawat ke rumah sakit cuy. Pam dan Ted pun saat di ambulan malah canggung karena hanya 1 orang yang diperbolehkan ikut untuk mengantar Ging ke rumah sakit. Dan Ging pun berkata kepada Pam untuk menghabiskan birnya dan memilih pacarnya Ted yang merawat dan menemaninya ke rumah sakit cuy. Mantap nih, kasihan ya Pam ini ya. Pam pun di sini bercerita sedih kalau ada batasan tipis antara menjadi sahabat dan pacar cuy. Ia berkata bahwa sangat tidak nyaman berada dalam hubungan teman tapi mesra ini cuy. Makanya harus ditembak
nembak aja ya Ging ini ya di kepala ya. Scene pun berlanjut saat Pam dan pacar barunya berada di Myanmar dan berdoa di kuil. Tapi selang beberapa saat Ging pun menelpon. Ging bilang kepada Pam kalau ia sedang muntah-muntah dan sudah telat 2 minggu. Ia takut kalau ia sedang hamil. Pam pun bertanya kalau Ging sedang berada di mana sekarang. Ging menjawab kalau ia sedang sendirian berada di Malaysia. Pam pun akhirnya bergegas pergi meninggalkan pacarnya yang ada di kuil dan terbang dari Myanmar menuju Malaysia hanya untuk menemani Ging yang karena muntah-muntah dan takut hamil cuy. Saat Pam sudah tiba di Malaysia, ia pun bergegas berlari kehujanan menuju hotel yang ditinggali oleh Ging. Saat ia bertemu dengan Ging pun kaget kalau Pam ternyata beneran datang cuy dari Myanmar ke Malaysia ya hanya untuk menemani Ging ini ya. Mantap nih ya, melewati lembah, danau, hutan dan apa nih kayak Ninja Hattori aja ya. Ging bilang kalau ia sudah beli tes kehamilan tapi ia terlalu takut mencobanya dan memutuskan untuk menunggu Pam datang dulu cuy. Ging pun bilang kalau ia akan mencoba tes kehamilan itu sekarang kepada Pam. Pam di sini berusaha untuk terlihat biasa saja, tetapi Pam sebenarnya sangat khawatir dan takut banget kalau Ging ini hamil cuy. Saat Ging masuk ke toilet, Pam pun bergegas menguping dan saat Ging keluar, Pam pun akhirnya melihat hasil tes itu. Dan mereka berdua pun ternyata senang cuy. Ternyata Ging ini tidak hamil ya. Mantap nih. Tetapi Pam bertanya, kenapa kau muntah-muntah? Ging pun menjawab kalau ia mungkin sedang stres. Ging pun bercerita kalau ia sedang curiga dengan Ted. Ia bercerita kalau Ted sedang menggarap lagu untuk production house yang bernama King Power di Laos. Ging bilang karena kakinya sedang cedera, ia pun tidak bisa ikut dengan Ted dan terpaksa membiarkan Ted pergi sendirian ke Laos cuy. Lagu yang sedang digarap ternyata adalah lagu seorang penyanyi terkenal yang bernama Palmi, yang dimana lagu itu harus dinyanyikan dalam berbagai bahasa cuy, yang mengharuskan Ted merekam penyanyi dari berbagai negara ya. Dan saat berada di Indonesia, Ted ternyata memberikan surprise kepada Ging. Ia ternyata memberikan Ging sepasang jam tangan couple untuk Ging cuy. Tetapi Ging yang merasa kalau hari itu bukan hari yang spesial, bukan hari ulang tahun, bukan anniversary-nya mereka, ia malah berprasangka kalau Ted sedang menutupi sebuah kesalahan yang sudah ia perbuat cuy. Ging pun akhirnya menyelidiki itu. Nih kayaknya Ging nih detektif juga ya, bahaya juga ya pacaran sama Ging ini ya, mantap nih ya. Ging pun bilang kepada Pam, ia ternyata menemukan sebuah struk pesanan di dompet Ted dari restoran yang ada di Malaysia cuy. Pam pun kesal dan berkata, "Aku pikir kau menemukan kutang. Kalau hanya sebuah struk restoran, apa yang harus dicurigai?" Ging pun berkata, "Coba kau baca pesanannya." Yang ternyata struk itu berisi pesanan untuk 2 orang cuy, yang berisi pesanan Caesar salad, coklat lava, dan strawberry chamomile, yang dimana itu adalah sebuah pesanan dari seorang wanita ya. Ging pun akhirnya curiga kalau Ted sedang berselingkuh dan bersama cewek lain di Malaysia cuy. Ging dan Pam pun akhirnya malah mempraktekkan makan malam di restoran itu cuy. Tetapi Pam berhasil meyakinkan Ging kalau tidak ada yang aneh dengan Ted cuy. Mereka pun akhirnya pulang ke hotel. Singkat cerita, scene pun berpindah saat Ging dan Ted berada di Kamboja. Saat mereka berdua sudah pulang dan berada di hotel, Ted terlihat langsung tidur dan kecapean karena habis bekerja cuy. Saat Ted lelap tertidur, Ging malah tidak sengaja menemukan sekotak kondom di dalam celananya Ted cuy. Ia pun membuka kotak kondom itu dan isinya ada 2 pieces cuy. Tapi saat Ging melihat kotaknya, ternyata bertuliskan ada 3 pieces dalam satu kotak cuy, yang dimana itu sudah dipakai 1 ya. Tetapi saat itu Ging memutuskan untuk diam saja dan ingin menyelidiki Ted dan ingin melihat langsung. Scene pun berpindah saat Ging berada di airport untuk pergi membuntuti Ted ke Hong Kong cuy. Tetapi ia malah bertemu Pam yang ternyata berencana ingin liburan cuy. Ging pun menceritakan masalahnya kepada Pam. Dan singkat cerita, Pam pun memutuskan untuk membatalkan liburannya dan menemani Ging terbang ke Hong Kong untuk ikut menyelidiki Ted dan memastikan apakah Ted selingkuh atau tidak cuy. Saat tiba di Hong Kong, Ging dan Pam pun terlihat sedang berada di restoran tepat seberang jalannya studio Ted berada. Mereka berdua pun memantau Ted dari jendela restoran. Tetapi saat Ted keluar dari studio, ternyata ada seseorang yang menelpon Ted dan terlihat ada taksi yang menjemput Ted cuy. Ging di sini ternyata melihat seseorang wanita di dalam taksi itu dan bergegas turun, dan Ging memutuskan untuk menunggu Ted di hotelnya cuy, agar ia tahu Ted sedang bersama siapa ya saat pulang ya. Mereka berdua pun menunggu Ted di lobi hotel. Tetapi Ted ternyata tidak pulang ke hotel malam itu. Ging pun terus mencoba menelpon Ted sampai berkali-kali tetapi tidak diangkat cuy. Pam pun menganjurkan untuk menelpon Ted dengan nomor yang berbeda, yaitu memakai handphonenya Pam ya. Ternyata Ted malah mengangkat cuy, yang dimana Ging tahu kalau Ted sedang bersama wanita lain pada malam itu dan tidak ingin Ging tahu cuy. Ging pun terlihat sangat sedih dan Pam pun mencoba untuk menghiburnya. 我打不来你，
Scene berlanjut ketika Ging berada di dalam pesawat dan ingin pergi liburan ke Thailand cuy, karena dia ini udah stres ya ngurusin pacarnya Ted ini ya. Diperlihatkan di sini saat itu Pam sedang bekerja dan satu pesawat dengan Ging. Pam pun berkata kepada Ging kalau ia akan menyusul Ging ke vilanya setelah pekerjaannya sebagai pramugara selesai cuy. Singkat cerita, Pam pun akhirnya menyusul Ging ke vilanya. Saat Pam masuk ke villa itu, kamar villa ternyata sangat berantakan seperti kapal pecah dan terlihat Ging yang sangat stres menangis sambil memakan udang goreng yang dicampurnya dengan coklat cuy. Aduh nih cewek nih terlalu memikirkan hubungan ya. Pam pun memaksa Ging untuk pergi keluar agar ia dapat udara segar dan membuat stresnya hilang dan membuat Ging merasa baikan cuy. Pam pun mengajak Ging untuk jalan-jalan memakai sepeda motor. Tetapi di jalan mereka malah dihadang oleh sekumpulan monyet yang membuat Ging dan Pam ketakutan cuy. Ging yang takut setengah mati, ia pun bergegas turun dari sepeda motor dan Pam malah menyuruh Ging untuk kembali ke sepeda motor cuy. Pam pun diceritakan langsung tancap gas dan setelah menengok ke belakang ternyata yang ikut di sepeda motor bukannya Ging cuy, tetapi malah monyet besar yang menggigiti belakangnya Pam. Ya mantap ya, salah bawa ya. Jika cerita Ging dan Pam pun diceritakan melewati keseruan dan membuat Ging sudah tidak bersedih lagi cuy di sini cuy. Sampai di pinggir pantai yang sangat indah di Thailand nih, mantap nih pantainya ya. Ted pun menelpon Ging. Ging bersikap seakan hubungannya dengan Ted baik-baik aja cuy. Dia diceritakan belum memberitahu Ted kalau ia sudah mengetahui Ted sudah berselingkuh dengan wanita yang lain. Ging pun akhirnya membuang jam yang diberikan Ted ke laut saat mereka berdua berada di Indonesia cuy. Dia berkata kalau itu sangat melegakan dan pada saat momen di pantai ini pun Ging dan Pam pun terlihat sudah menemukan sedikit rasa cinta cuy. Ging pun akhirnya mengajak Pam minum dan mabuk di kamarnya Ging cuy. Pam pun terlihat langsung bergegas membereskan barang-barang mereka berdua dan bersiap untuk pulang. Saat Pam di supermarket, Pam pun diperlihatkan canggung dan ragu saat ia melihat kondom yang ada di supermarket itu. Saat Pam sudah kembali ke villa dan sampai di kamar, Pam pun melihat Ging yang sedang menuangkan bir ke dalam bathtub dan ingin mandi berendam di dalam kolam bir yang ada di bathtub itu cuy. Sampai akhirnya saat Ging berendam di kolam minuman itu, ia pun menyuruh Pam untuk ikut berendam bersama Ging. Di sini terjadi kecanggungan ya antara dua sahabat ini ya, mantap nih ya. Dan akhirnya saat Ging dan Pam mulai ingin berciuman, Ging pun malah menangis dan berkata, "Kenapa Ted bisa melakukannya sedangkan aku tidak?" Pam yang mendengar hal itu, ia pun langsung marah dan kesal. Ia merasa Ging hanya memanfaatkan dirinya hanya untuk membalas Ted cuy. Pam pun langsung beranjak dari bathtub dan bergegas ingin pergi. Ging pun langsung mengejar Pam dan meminta maaf. Pam berkata, "Kalau kau tidak mencintaiku, jangan pura-pura seakan kau mencintaiku." Tetapi saat itu Ging pun berkata, "Siapa bilang aku tidak mencintaimu?" Pam pun kaget dan Ging pun berkata kalau ia akan memutuskan hubungannya dengan Ted dan akan pergi bersama Pam kemanapun Pam mau asalkan bersama Pam cuy. Mereka berdua nih diceritakan sedang membuat perjanjian ya guys. Scene pun berpindah menceritakan Ging dan Ted sedang berada di studio musik yang ada di Myanmar. Di sana diceritakan kalau Ging memberitahukan semuanya kepada Ted bahwa ia sudah mengetahui Ted sudah berselingkuh dengan wanita yang lain cuy. Singkat cerita, Ted mengakui semua kesalahannya kepada Ging cuy. Saat Ging ingin pergi, Ted pun langsung bergegas memeluk Ging dan meminta maaf atas apa yang dilakukannya cuy, dan berkata kalau ia tidak mau kehilangan Ging cuy. Scene pun berpindah saat Ging menemui Pam yang sudah menunggunya di kuil yang ada di Myanmar. Ia mengajak Ging untuk berdoa dan sambil menunggu kabar putusnya Ging dengan Ted. Tapi ternyata Ging malah memberitahukan kalau ia memberikan Ted kesempatan kedua dan Pam pun akhirnya kecewa dengan keadaan itu. Pam pun akhirnya pergi meninggalkan Ging cuy. Pam pun akhirnya pulang meninggalkan Ging yang terus saja menelponnya dan menghubunginya. Persahabatan mereka berdua pun terlihat terancam putus. Pam pun akhirnya melanjutkan hidupnya dan hubungan Ging pun terlihat baik-baik saja dengan Ted. Tetapi saat Ging dan Ted pergi berbelanja dan berada di salah satu kasir supermarket, ia melihat iklan yang bersoundtrack lagu yang suka dinyanyikannya dengan Pam dan membuat Ging teringat semua kenangannya dan masa lalunya dengan Pam cuy. Scene pun menampilkan beberapa waktu kemudian terlihat Pam sedang menikmati pemandangan sambil berolahraga sepeda seperti yang sering ia lakukan. Tetapi ternyata di situ
terlihat ada Ging yang sudah menunggunya dengan sepedanya cuy. Pam terlihat menghiraukan Ging dan Ging pun langsung bergegas mengejar Pam. Saat Ging sudah bisa mengejar, Ging pun bilang kalau ia sudah memutuskan hubungannya dengan Ted. Pam bertanya kenapa, apa Ted sudah berselingkuh lagi? Tetapi saat Ging bilang kalau Ted tidak berselingkuh dan hanya ingin pergi bersama Pam, Pam pun langsung terkaget dan langsung memberhentikan sepedanya. Ging pun di sini berkata, kalau kita sudah tidak bisa lagi menjadi sahabat, aku ingin kau menikah denganku saja. Ging pun di sana langsung melamar Pam dan bergegas mencium Pam cuy. Mantap nih akhirnya ya perjuangan Pam ini ya membuahkan hasil juga ya. เลิกกับพี่แทนแล้วนะงานกับกูไหม Ketiga jomblo ngenes ini pun langsung memeluk Pam dengan bahagia sambil menangis cuy. Dan berkata kalau mereka bertiga sangat bahagia mendengar hubungannya Pam dan Ging cuy. Yang akhirnya menceritakan kalau Pam ini sudah berhasil mendapatkan hatinya Ging ya. Jamal, Kipli, dan Burhan pun langsung mengambil bir yang ada di belakang mereka masing-masing dan memberikan kepada sahabat mereka yang sudah menunggu cuy. Burhan terlihat dengan gagah menghampiri sahabatnya. Kipli pun juga langsung menghampiri sahabatnya yang sedang menelpon. Dan Jamal pun diperlihatkan juga menghampiri sahabatnya yang ternyata laki-laki guys. Mantap ya. Aduh Jamal mantap juga ya Jamal ini ya, laki-laki ternyata ya. Dan diperlihatkan kalau Burhan, Kipli, dan Jamal pun menyatakan perasaannya mereka ke masing-masing sahabatnya mereka cuy. Ging dan Pam pun akhirnya diceritakan menjadi keluarga yang bahagia dan filmnya pun akhirnya selesai dengan ending yang bahagia cuy.